Baik, perkenalkan nama saya Edi Setiawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saham pada PT Adikarya. PT Adikarya Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Kegiatan utamanya adalah jasa konstruksi, engineering, properti, dan real estate, serta investasi infrastruktur. Salah satu proyek terbesar yang pernah diselesaikannya adalah Jalan Tol Benoa di Bali, yang merupakan jalan tol di atas laut pertama yang dibangun di Indonesia. Pada tahun 2017, perolehan kontrak baru proyek Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Pada tahun 2004, PT Adikarya ini mendirikan anak perusahaan yang diantaranya adalah PT Adi Persada Gedung atau APG, PT Adi Persada Beton atau APB, dan juga pada tahun 2019 PT Adikarya kembali mendirikan anak usaha yaitu PT Dumai Tirta Persada. Yang pertama saya akan mencoba membahas mengenai analisis teknikal, di mana pada grafik tersebut menunjukkan bahwa pada satu tahun terakhir PT Adikarya mengalami penurunan harga saham yang cukup signifikan dikarenakan pada tahun 2020 itu Indonesia dilanda pandemi virus corona, sehingga besar kemungkinan perusahaan itu mengalami kesulitan untuk adaptasi, sehingga pada tahun tersebut akan mengalami penurunan ekonomi. Namun pada akhir tahun 2020 perusahaan mulai mengalami kenaikan kembali karena perusahaan telah bisa menyesuaikan dan telah membuat strategi baru untuk menangani permasalahan yang ada, yaitu permasalahan corona. Di mana dilansir dari Liputan 6, cara yang digunakan PT Adikarya ini untuk menaikkan harga saham yaitu dengan menjaga biaya operasi agar bisa ditutup dengan laba usaha yang ada. Yang kedua yaitu adalah analisis fundamental, di mana telah disajikan gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa PT Adikarya Tbk pada tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan net income yang sangat signifikan, di mana pada tanggal 31 Desember memperoleh market cap sebesar 4.113 B dengan current share outstanding sebesar 3,56 B, sedangkan untuk revenue-nya pada 3 tahun terakhir perusahaan mengalami penurunan, di mana terlihat revenue pada tahun 2020 pendapatan perusahaan memperoleh 10.828 B, tetapi akhir tahun 2020 net income perusahaan sudah mengalami kenaikan dan diramalkan akan terus mengalami kenaikan dikarenakan perusahaan sudah mulai mempunyai strategi untuk mengatasi permasalahan yang diderita oleh perusahaannya. Selanjutnya masih berhubungan dengan analisis fundamental, di mana rasio lancar menunjukkan angka yang baik, yaitu berada pada angka 1,11, yaitu berada di atas angka 1. Artinya, angka tersebut menginterpretasikan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Tetapi rasio cepat menunjukkan angka di bawah 1, yaitu berada pada angka 0,88, yang berarti perusahaan hanya bisa membayar 88% kewajibannya. Atau rasio cepat tahun ini lebih rendah daripada 1. Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Untuk earning per share itu berada pada angka 6,73. Jadi semakin tinggi angka earning per share-nya maka semakin baik karena perusahaan itu terus tumbuh. Selanjutnya adalah analisis pada laporan keuangannya. Dapat dilihat pada laporan income statement. Data PT Adikarya ini menunjukkan mengalami fluktuatif dari kuartal 1 sampai kuartal 4, dan revenue pada kuartal 4 berada pada angka 2.369,94. Kemudian dapat dilihat pada laporan balance sheet PT Adikarya menunjukkan kenaikan baik pada aset maupun liabilitasnya. Kemudian angka debt equity ratio atau rasio DER mulai mendekati angka 1 atau 100%, yang berarti menunjukkan bahwa modal bersih akan lebih besar daripada hutang atau kewajibannya. Laporan ketiga yaitu adalah laporan pada cash flow. Laporan cash flow pada PT Adikarya ini dari arus kas aktivitas operasi mengalami kenaikan dan telah berada pada angka positif 1,13. Arus kas pada investasi masih menunjukkan angka pada posisi negatif, tetapi sudah mengalami kenaikan dari kuartal sebelumnya. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan masih berada pada posisi negatif, yaitu pada angka minus 0,71. Jadi alasan kami membeli PT Saham Adikarya ini pada saat membeli itu harga saham pada PT Adikarya mengalami penurunan, yaitu pada angka 1087,17.
Alasan lainnya adalah pertumbuhan perusahaan sudah semakin membaik, mulai dari akhir tahun 2020. Rasio lancar juga menunjukkan hasil yang positif. Rasio earning per share juga dalam pertumbuhan yang positif. Jadi kami meramalkan bahwa saham PT Adikarya di masa mendatang akan naik harganya. Sampai saat ini harga saham PT Adikarya menunjukkan angka 1155 yang menunjukkan bahwa kami memperoleh keuntungan akan saham sebesar 68. Perusahaan Sarana Menara Nusantara, yakni merupakan perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang investasi dan jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia. Produknya adalah penyewaan dan perawatan menara telekomunikasi nirkabel untuk para operator telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini baru pertama kali dibentuk pada Juni 2008 dan ditaksir sebagai operator independen menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memulai membuka tawaran mengenai sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan simbol TOWR. Untuk membeli saham Sarana Menara Nusantara yaitu TOWR. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama dengan menggunakan analisis teknikal saham, di mana dengan melihat pergerakan dari harga saham milik perusahaan Sarana Menara Nusantara atau TOWR di sini dapat dilihat bahwa pergerakannya cukup baik selama 3 tahun terakhir, terutama pada beberapa waktu terakhir yang mengalami peningkatan yang cukup baik. Meskipun ada penurunan, tapi peningkatannya juga cukup tinggi. Di sini kami juga melihat rekomendasi dari Navan Aji, yaitu analis Bina Arta Sekuritas, di mana pada tanggal 20 April 2021, saham TOWR ini ditutup di harga Rp1.100 dan dikatakan pula bahwa pergerakan harga saham TOWR ini telah menguji beberapa garis MA10, MA20 maupun MA60 sehingga terdapat sebuah peluang penguatan minimal menuju ke level resistance pertama yang terbuka lebar, di mana rekomendasi untuk membeli saham TOWR ini adalah akumulasi pada area level Rp1.090 sampai Rp1.100. Selanjutnya yaitu analisis fundamental saham TOWR atau saham dari perusahaan Sarana Menara Nusantara Tbk. Nah, jika dilihat dari current ratio dan quick ratio yakni sebesar 0,39 yaitu kurang dari 1 sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan masih lemah dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan untuk nilai ROA-nya yakni sebesar 8,0%. Nah, masih terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang sama atau perusahaan pesaingnya seperti CENT yang nilai ROA-nya sebesar minus 6,7%, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan kinerja dalam pengelolaan dana perusahaan terbilang cukup baik. Kemudian untuk net income pada tahun 2020, baik pada kuartal 1, 2, dan 3, ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu dengan melihat laporan keuangan, di mana pada bagian income statement, nah di sini dapat dilihat bahwa untuk kuartal 3 pada tahun 2020, pendapatannya mengalami peningkatan, yaitu dari kuartal keempat tahun 2019 sebesar 1,8 triliun menjadi 1,87 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Kemudian untuk bagian balance sheet, nah pada bagian balance sheet ini total aset pada kuartal keempat tahun 2019 mengalami peningkatan di kuartal pertama tahun 2020 yakni menjadi 32,52 triliun. Kemudian untuk kuartal kedua tahun 2020 juga mengalami peningkatan yakni menjadi 34,09 triliun.
dan pada kuartal ketiga tahun 2020 mengalami penurunan, yakni menjadi 33,24 triliun. Sedangkan untuk total liabilitasnya mengalami peningkatan di mana pada kuartal keempat tahun 2019 yakni sebesar 18,91 triliun meningkat pada kuartal 1 tahun 2020 menjadi 23,17 triliun dan mengalami peningkatan kembali pada kuartal kedua tahun 2020 yakni menjadi 24,83 triliun dan mengalami penurunan di kuartal ketiga tahun 2020 yaitu menjadi 23,52. Untuk cash flow, nah di sini pada kuartal keempat tahun 2019 untuk operatingnya yaitu 0,04 triliun, kemudian pada kuartal 1 tahun 2020 meningkat menjadi 1,9 triliun, pada kuartal kedua tahun 2020 meningkat menjadi 1,93 triliun, kemudian untuk kuartal ketiga tahun 2020 menurun menjadi 1,5 triliun. Sedangkan untuk investingnya, yakni pada kuartal keempat tahun 2019 berada pada posisi minus 3,09, kemudian pada kuartal 1 tahun 2020 berada di posisi minus 2,74, pada kuartal kedua tahun 2020 yakni minus 1,21, pada kuartal ketiga tahun 2020 yakni minus 0,65. Kemudian untuk financing pada kuartal keempat tahun 2019 berada pada posisi 1,42 triliun, kemudian untuk kuartal 1 tahun 2020 berada di posisi 1,11 triliun, pada kuartal 2 tahun 2020 berada pada posisi minus 0,15 dan pada kuartal ketiga tahun 2020 berada di posisi minus 0,68. Melihat beberapa analisis tadi, jadi menurut kelompok kami untuk pembelian saham dari perusahaan Sarana Menara Nusantara atau TUWR itu lebih cocok jika digunakan untuk investasi jangka pendek untuk saat ini. Nah, untuk investasi jangka panjang, menurut kami pembelian saham TUWR ini kurang tepat untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaufifatul Khairiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Latar belakang perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA jika di IDX dengan kode BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1997 pada tanggal 21 Februari dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yaitu Jarum. BCA ini bergerak di bidang usaha bank umum, produk dan layanan persewaan, meliputi produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, dan lainnya. Untuk analisis teknikal, ini gambar yang didapatkan melalui Stockbit. Bisa dilihat jika mengalami kenaikan dan berwarna hijau. Mengikuti tren pasar merupakan salah satu metode untuk meminimalkan resiko di pasar saham. Kami melihat tren pasar saham dari IHSG dapat dilihat bahwa milik BBCA ini mengalami peningkatan pada tahun terakhir. Dalam keadaan krisis yang terjadi pada tahun-tahun ini, yaitu karena adanya pandemi COVID, mampu dihadapi oleh BCA
dilihat dari pergerakan saham BBCA yang mengalami kenaikan beberapa tahun belakangan ini. Untuk analisis fundamental, terdapat dua gambar, yang sebelah kiri net income, yang data net income, yang sebelah kanan terdapat solvency dan profitability. Pada kuartal 1 2020, BCA mencatat laba bersih sebesar 6,5 triliun, naik 8% dibandingkan periode saham 2019. BCA memiliki ROE 15,60% di kuartal 1 pada tahun 2020, stabil dari tahun sebelumnya yang mendapatkan hasil 15,40% dan menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan modal pemegang saham. Lalu ROA BCA menurun ke 2,50% dari 3,20% setahun sebelumnya, yang menunjukkan kenaikan aset tidak diimbangi laju kenaikan profit. Mungkin salah satunya karena profit yang stagnan akibat dampak pandemi ini. Sebelumnya, dilihat yang penyataan pertama yang kuartal 1 2020, BCA mencatat laba bersih 6,5 triliun ini kan mengalami kenaikan 8% dibandingkan periode saham 2019. Untuk di masa krisis ini, mengalami kenaikan itu merupakan sebuah prestasi untuk saham itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk fundamental ini, analisis fundamental, ada di sini terdapat gambar tentang income statement. Penurunan laba bersih sebesar 5,0% menyatakan penurunan laba bersih sebesar 5,0% menjadi 27,1%. Disebabkan oleh biaya pencadangan yang lebih tinggi untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas aset. Yang kedua, penyaluran kredit BCA mengalami penurunan akibat pandemi COVID ini. Yang selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Di sini terdapat dua gambar, sebelah kiri balance sheet, sebelah kanan cash flow. Dari dua gambar ini bisa dinyatakan kenaikan aset di tahun pandemi ini sejalan dengan kinerja dana pihak ketiga atau DPK yang sehat, di mana current account dan saving account atau CASA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Rafita Wulandari. Saya akan menjelaskan saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM. PT Telkom Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor jasa telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan jaringan atau telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi dasar domestik dan internasional. Menggunakan layanan kabel, telepon tetap nirkabel atau CDMA, dan Global System for Mobile Communication atau GSM, serta layanan interkoneksi yang digunakan antara lain Other License Operators atau OLO. Selain layanan telekomunikasi, Telkom juga mengoperasikan bisnis multimedia seperti konten dan aplikasi, melengkapi portofolio bisnis mereka yang disebut telekomunikasi, informasi, media, entertainment, dan service atau TIMES. Di sini ada analisis teknikal saham, yaitu pergerakan harga saham TLKM tidak stabil dengan grafik naik turun. Tetapi pada tahun 2020, saham Telkom tiba-tiba ditutup melesat dengan kenaikan signifikan 7,42% ke level harga 2.750 per unit. Saham Telkom juga tercatat paling banyak diborong investor asing hari ini senilai 116,23 miliar. Dalam situasi seperti saat ini, banyak perusahaan atau badan usaha milik negara atau BUMN yang tertekan karena terimbas pandemi virus corona, namun tidak bagi Telkom yang kebal terhadap efek virus corona. Selanjutnya ada pergerakan harga saham TLKM. Nah, pergerakan harga saham TLKM telah menguji garis MA 200 sehingga peluang terjadinya penguatan minimal menuju ke level resisten pertama terbuka lebar.
Nah, akumulasi saham TLKM pada area 3.130 sampai 3.160 rupiah dengan target harga secara bertahap di level 3.330 rupiah, 3.540 rupiah, 4.040 rupiah, dan 4.540 rupiah. Support saham Telkom sebesar 3.040 dan ROE-nya sebesar 18,22%, PER-nya sama dengan 14,08x, IPS-nya sebesar 224,40 dan PBV-nya itu sebesar 2,56x dan betanya sebesar 0,81. Selanjutnya ada analisis fundamental. Total pendapatan PT Telkom Indonesia Persero Tbk TLKM sepanjang tahun 2020 itu hanya naik 0,66% dari 135,577 triliun pada 2019 menjadi 136,46 triliun. Nah, padahal sepanjang tahun 2019 pertumbuhan total pendapatan Telkom mencapai 3,7% year on year. Pendapatan total Telkom yang hanya naik kurang dari 1% pada tahun 2020 disebabkan oleh tekanan pada bisnis mobile akibat bisnis legacy atau voice dan SMS yang turun signifikan seiring peralihan konsumsi ke layanan data. Sebagaimana diketahui, segmen mobile yang dijalankan oleh PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel merupakan penyumbang terbesar pendapatan Telkom. Nah, pergeseran bisnis legacy ini ke layanan digital tersebut juga terlihat dari pendapatan digital bisnis Telkomsel yang tumbuh 7% menjadi 62,33 triliun sepanjang tahun 2020. Kontribusi pendapatan digital bisnis terhadap total pendapatan Telkom turun meningkat menjadi 71,6% dari 63,9% pada tahun sebelumnya. Nah, selain itu, layanan fixed broadband Telkom melalui IndiHome juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan, yakni 21,2% year on year menjadi 22,2 triliun. Nah, segmen enterprise juga membukukan pendapatan tahunan yang cukup besar, yakni sebesar 17,7 triliun pada 2020. Pencapaian ini dikontribusi oleh pendapatan dari data center and cloud, application service, dan enterprise broadband. Telkom juga mencatatkan kenaikan pendapatan dari segmen wholesale dan international business sebesar 27,3% year on year menjadi 13,5 triliun yang utamanya didorong oleh peningkatan bisnis menara.